Halo, Assalamualaikum. Sudah Waalaikumsalam. joining Waalaikumsalam. lagi ya? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya masih setia mengikuti perkuliahan konservasi dan kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Coba saya buka ini yang tadi terkait dengan komentarnya, pertanyaannya Kang Ade Surya ya. Nah, sudah terlihat belum Sudah, PPT-nya? Pak. Sudah ya. Nah, ini tadi yang menarik saya pikir ya, terkait dengan komentar dari Kang Ade Surya ya, tentang eksistensi Gedung Sate dengan bangunan Hotel Pullman yang ada di Jalan Diponegoro di Kota Bandung. Nah, ini kalau kita perhatikan kondisi existing sekarang itu seperti ini. Ini Gedung Sate, kemudian yang di bawah ini adalah Hotel Pullman, tepat berada di depan ya, tepat berada di depan. Lalu kondisi Hotel Pullman ini memang sejak awal rencana pembangunan ini masih menuai konflik ya, menuai konflik ramai gitu, bahkan izin mendirikan bangunannya juga ini sempat bermasalah gitu ya, bermasalah ini karena memang itu masuk ke dalam ring 1 bangunan heritage Gedung Sate. Jadi tidak sembarangan begitu. Ini harus ada pendekatan khusus gitu ya. Apa yang akan dipakai ini? Metode konservasinya akan menggunakan apa begitu. Sehingga bangunan yang baru ini harus betul-betul harmonis dengan bangunan lama. Nah, kalau kita lihat bangunan Hotel Pullman ini kan dari sisi ketinggian jauh gitu ya, sangat jauh. Sangat jauh ini berapa lantai ya? Di atas 20 lantai ya, ini di atas 10 lantai ini. Tinggi sekali. Jadi kalau kita bandingkan dengan Gedung Sate ya, Gedung Sate di bawah gitu. Berada di bawah. Tapi ya itulah gitu ya. Proses pembangunannya kan tetap dilakukan begitu. Jadi meskipun banyak komentar dari sana dari sini ya, tetap itu dibangun dan akhirnya berdirilah gitu Pullman sampai sekarang. Kita harus mengkritisi existing dari gedung ini ya. Dari kita belajar konservasi itu tentu harus ada dampaknya, harus peka gitu ya melihat kondisi Hotel Pullman yang berada persis di depan Gedung Sate. Kemudian bagaimana ini dampak terhadap nilai-nilai konservasi yang ada di Gedung Sate ini, begitu ya. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Kang Ade Surya ya. Nah, kalau kita lihat posisi dari Gedung Sate terhadap Hotel Pullman kan ini yang gambar ada di sini ya. Sebentar. Ya, lagi aja dulu. Sebentar ya. Nah, kondisinya kan seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini Gedung Sate yang lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan Hotel Pullman yang tinggi sekali ini. Jadi yang tadi saya sebut sebelum tadi rehat ya, ibarat orang tua yang sedang berdiri Mati, Pak Nur. Pak Nur, Los ya, Nufris. Nufris ya. Iya, Nufris. Gangguan koneksi. Oh, keluar ya.
Ya karena beliaunya putus. Terus ya. Terlempar sepertinya. Kita tunggu aja dulu. Waduh, saya kayak kental ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Silakan, Tadi saya terpental dari room saya. Ini kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang yang ada di eh, Jalan Diponegoro, tempat di mana gedung saat itu berada, dan di depannya ada bangunan mewah, berdiri megah, gitu ya, Hotel Pullman itu. Jadi harus diperhatikan betul mestinya ini ya, dari awal itu ya mungkin ada penelitian dilakukan begitu, bagaimana hasilnya, terus kemudian apa yang harus disesuaikan gitu ya. Tapi ya inilah kondisi yang ada sekarang seperti ini. Meskipun demikian kita tetap mengambil hikmahnya. Jadi kita bisa belajar gitu ya. Oh, inilah yang tidak baik seperti ini. Dan jangan terulang lagi gitu ya. Karena gedung sate ini sebenarnya sudah rusak dari awal itu oleh bangunan Telkom sebenarnya ya. Lalu ditambah dengan Hotel Pullman ini ya semakin lengkap sudah penderitaannya begitu. Jadi mestinya ada diskusi, ada koordinasi, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah setempat dengan stakeholder yang lain gitu ya, dengan Balai Cagar Budaya, dengan TACB, gitu, tim ahli cagar budaya, dengan Heritage, gitu ya. Harusnya kan ini didiskusikan, dikoordinasikan, sehingga kesalahan fatal itu tidak terjadi. Gitu. Menurut saya ini kesalahan yang fatal, gitu ya. Nah, ini gedung sate kalau kita lihat dari sisi aksis, ya, sumbu kosmologi yang menghubungkan antara gedung sate dengan Gunung Tangkuban Perahu ya, Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang paling atas ini, yang hitam putih ini, yang warna merah ini artinya garis sumbu kosmologi yang menghubungkan antara bangunan gitu ya dengan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di sebelah utara. Ini sudah sangat cerdik ya, McLean Pon ini, arsitek Belanda merancang gedung sate yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Sunda, begitu ya, yang didasarkan pada legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi yang tadi saya cerita di awal itu ya. Arah utara itu memiliki memiliki sumbu sebagai aksis tempat yang dijadikan sebagai view utama. Jadi kalau melihat ke utara itu kan view-nya bagus sekali gitu ya, sangat bagus. Dengan pemandangan yang sangat cantik pada waktu itu ya, tahun 1930-an, tidak seperti sekarang ya, banyak bangunan-bangunan tinggi. Jadi bentuk Tangkuban Perahu itu sudah sangat sulit kalau sekarang itu ditangkap. Tapi kalau naik sampai ke lantai yang paling atas itu, lantai 4 gitu ya, itu bisa sampai melihat siluetnya Gunung Tangkuban Perahu itu. Jadi kalau malam itu bisa melihat bagaimana warna-warni lampu ya, yang sangat indah begitu. Nah, ini yang sudah dirancang oleh McLean Pon gitu ya. Jadi memang di Tatar Sunda itu arsitek-arsitek Belanda masa lalu itu selalu menyesuaikan rancangannya dengan kearifan lokal masyarakat Sunda yang ada pada saat itu gitu ya. Nah, meskipun memang kalau kita bandingkan dengan Bali atau Jawa memang berbeda sekali ya. Kekuatan sumbu yang ada di Bali jauh lebih kuat ketimbang di Sunda. Begitu ya, sehingga bangunan-bangunan di Bali itu kan memiliki sumbu, memiliki aksis, orientasi kosmologi
utara dan selatan, sangat kuat. Tapi kalau di Sunda itu tidak semua bangunan-bangunan itu didasarkan pada konsep orientasi seperti itu, begitu ya. Nah, hanya bangunan-bangunan tertentu memang yang kalau kita perhatikan itu yang menggunakan orientasi utara selatan. Ya, ini misalnya Gedung Sate, kemudian kampus ITB ya, kampus ITB itu sangat kuat sumbu kosmologinya. Kemudian kampus UPI di Jalan Setiabudi itu juga memiliki sumbu kosmologi utara selatan. Sempat sempat hilang itu sumbunya, tetapi sekarang sudah dikembalikan ke asal. Sumbu kosmologinya sudah kelihatan lagi seperti semula. Nah, kalau di Jawa itu kuat sekali kalau kita perhatikan bagaimana orientasi keraton terhadap arah selatan gitu ya. Garis kosmologinya sangat kuat gitu di Jawa itu ya. Nah, barangkali ini terhadap tadi pertanyaan yang disampaikan, komentar yang disampaikan oleh Kang Ade Surya gitu ya, tentang eksistensi dari Gedung Sate, kemudian dikaitkan dengan bangunan Hotel Pullman yang baru itu seperti apa begitu ya, ininya pengaruhnya begitu. Dan sekarang ini memang masyarakat Indonesia itu sedang mengalami masanya mengingat kembali masa lalu. Begitu ya. Jadi muncul kembali kerinduan terhadap masa lalu, gitu ya, kangen masa lalu, sehingga kadang arsitek itu diminta oleh owner itu mendesain sebuah bangunan yang berkarakter kolonial, gitu ya, berkarakter tradisional, kemudian bangunan-bangunan publik juga ada yang berusaha untuk mendekati bangunan-bangunan lama begitu. Nah, kayaknya memang semacam istilahnya ya, back to old gitu ya, back to oldies gitu. Jadi kembali ke kelamaan, ke masa lalu, kembali ke alam begitu. Hotel juga banyak yang didesain dengan menggunakan kearifan lokal gitu ya. Dari gayanya juga ada yang menggunakan pendekatan arsitektur Sunda, arsitektur Jawa gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin menyadari betul lah bagaimana pentingnya menghargai tradisi gitu ya, bagaimana pentingnya menghargai kearifan lokal. Nah, barangkali itu sedikit ulasan terkait dengan tadi pertanyaan dari Kang Ade Surya ya, tentang Gedung Sate ini. Mungkin ada yang mau berkomentar atau menyampaikan pendapat terhadap diskusi tadi sebelum kita sholat Jumat. Masih ada teman-teman? Izin, Prof. Kalau masih ada silakan disampaikan. Ya, Izin. Pak Marlin ya, silakan Pak Marlin. Ya, mungkin ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin case-nya agak beda nih. Saya mau tanya kaitan dengan sejauh mana bangunan-bangunan heritage itu bisa kita pugar atau bisa kita rekonstruksi kembali. Apakah misalnya kondisinya sangat parah sekali sampai kita harus merekonstruksi sampai 80%, apakah itu masih bisa? Artinya nilai suatu bahan bangunannya sendiri kan sudah seperti bangunan baru malahan. Dan kalau situs itu sudah sangat parah lah, ya kan, seperti itu. Ya mungkin itu dulu, Prof. Ya, mungkin beberapa contoh seperti Candi Prambanan dulu juga pemugarannya banyak sekali, sehingga
Candi Borobudur juga demikian, banyak sekali yang itu, sehingga batu-batu yang baru, ukiran-ukiran sebenarnya sudah tidak asli lagi, sehingga itu eh, nilai budayanya seperti apa gitu. Kita itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marlin. Ini bagus sekali nih pertanyaannya. Kalau ditanya sejauh mana, bisa jadi jauh sekali ya, atau bahkan dekat sekali. Jadi kalau tadi pertanyaannya sejauh mana, maka jawabannya adalah kita mengembalikannya kepada aturan. Nah, jadi di dalam aturan itu, bangunan kalau sudah melalui hasil penelitian dari tim ahli cagar budaya, dari Balai Cagar Budaya, dari pihak Heritage, kemudian kesimpulannya bahwa bangunan tersebut harus didemolis karena menurut hasil penelitiannya misalnya bangunan tersebut sudah rusak parah sampai 80% atau 70% dan mengancam keselamatan manusia, mengancam keselamatan penghuninya, maka itu sudah bisa disimpulkan bangunan tersebut harus dibongkar. Begitu. Jadi keputusannya itu tidak bisa diambil sepihak memang ya. Jadi harus melibatkan stakeholder, harus melibatkan para ahli. Sehingga ketika kita dihadapkan pada sebuah case, pada sebuah kasus tertentu, begitu ya. Misalnya Pak Marlin diminta untuk mendesain sebuah kawasan yang di situ ada bangunan heritage-nya, ada bangunan bersejarahnya, maka tidak bisa memang kita serta-merta mengatakan bongkar saja. Nah, misalnya gitu. Itu kan tidak boleh begitu ya. Jadi kita harus mengundang tim ahli cagar budaya, kemudian orang-orang heritage, kemudian Balai Pelestarian Bangunan itu dipanggil, kemudian duduk bersama, lalu diskusi, sampai akhirnya ada dibuatkan semacam listing gitu ya, daftar mana yang harus dibongkar, mana yang dipertahankan. Sehingga nanti dari daftar itu akan diketahui kira-kira berapa persen komponen-komponen yang boleh dibongkar begitu. Lalu batasannya sampai semana gitu ya. Biasanya memang dia Seperti apa begitu. Sehingga itu akan menjadi batasan buat kita gitu. Tidak sembarangan begitu ya, tidak sembarangan. Nah, ini pernah kejadian di Factory Outlet di Jalan Riau di Bandung. Itu ada bangunan bersejarah yang dibangun tahun 1932 kalau tidak salah itu, 32, dan itu mau dijadikan factory outlet gitu ya. Kemudian pihak owner itu mengundang Balai Cagar Budaya, tim ahli cagar budaya diundang, kemudian rapat, kemudian dilakukanlah penelitian oleh tim ahli sampai menunggu dalam waktu tertentu ada hasilnya, lalu dirapatkan lagi dan kemudian disampaikan mana saja yang boleh dipugar, mana saja yang boleh dibongkar, dan mana saja yang tidak boleh dibongkar, begitu ya. Ini pernah kejadian di UPI ya, ada ada pergantian warna gedung Isola. Itu tahun berapa ya? Tahun 2016 apa 2017 gitu ya. Saya lupa ininya persisnya itu. Itu warna Isola UPI itu pernah dirubah menjadi warna krem. Nah, padahal sebenarnya menurut aturan bangunan cagar budaya itu apalagi kelas 1 ya itu harus warna putih gitu. Harus warna putih, tidak boleh warna yang lain gitu. Nah, akhirnya itu ketahuan gitu ya. Teman-teman dari pegiat konservasi itu protes keras, lalu kemudian diganti lagi warna catnya menjadi putih. Jadi dikembalikan ke warna semula gitu, warna putih. Nah, itu bagian eksteriornya gitu ya. Bagaimana dengan interiornya? Dengan dengan gantungan kunci, dengan engsel gitu ya, dengan handle, kemudian apalagi itu, dengan plafon, dengan list gitu. Nah, itu bagaimana? Kan itu harus diteliti dulu, itu harus dicek betul gitu ya.
sehingga tidak sembarangan begitu, agar semuanya berjalan lancar. Kalau itu kejadian melanggar aturan, waduh, ini bisa di meja hijaukan, bisa dituntut pidana gitu ya. Ini yang ngeri gitu, yang mengerikan. Gara-gara keteledoran itu, maka semua pihak bisa dipanggil gitu ya, bisa dipanggil, dimintai keterangan, dan diproses begitu. Kenapa sampai kejadian seperti itu? Jadi itu yang harus diperhatikan, Pak Marlin. Yang paling penting adalah sebelum kita membangun itu harus melibatkan ahli gitu ya, harus melibatkan ahli. Ya, Prof, kalau di pemerintahan itu ahli heritage di dinas mana ya, kira? Waduh, saya terlempar lagi. Ya, jadi harus melibatkan ahli, dan harus dilakukan, ada riset kalau menurut saya. Penting melakukan riset itu. Ada riset gitu ya. Nanti hasil riset itu akan memutuskan berapa persen yang harus dirubah dan berapa persen yang dipertahankan begitu. Jadi bisa jadi nanti kalau hasilnya memang harus didemolis karena sangat membahayakan keselamatan penghuninya, ya bisa jadi dibongkar gitu. Atau bahkan dikembalikan, difungsikan kembali ke fungsi yang semula kalau memang hasil penelitiannya itu tidak perlu dibongkar dan perlu dilakukan perbaikan saja begitu. Mungkin itu ya, Pak Marlin ya. Punya pengalaman ya Pak Marlin ya? Kalau secara spesifik sih tidak, karena memang cuma di sekitar saya memang banyak nih, Prof. Pak Marlin di mana Pak Marlin? Saya di Samarinda. Di Samarinda. Oh. Ya, di Samarinda itu memang ada beberapa bangunan tempo dulu lah, sejarah terbentuknya kota Samarinda. Itu ada Masjid Siratul Mustaqim. Kebetulan dulu saya yang jadi konsultan pengawasnya. Kemudian ada bangunan rumah pertama yang pada zaman dulu dari Sulawesi masuk ke Samarinda, minta izin dengan Sultan, kalau nggak salah Kartanegara waktu itu, minta tempat dan diberi di Samarinda seberang, dibangunlah sebuah rumah dari kayu. Nah, rumah itu juga sudah dipugar oleh kita. Kebetulan saya juga yang jadi konsultan pengawasnya waktu itu. Nah, kemudian kalau yang di itu Kutai, melibatkan ini ya, melibatkan tim ahli ya? tidak, Bro, tidak. Nah, karena kami mendapat itu sudah ada gambar rencananya untuk dipugar, dan kontraktor melaksanakan, kami yang mengawasi. Sesederhana itu sih, Bro. Tidak melibatkan tim ahli, tapi bisa lolos ya, bisa ya. Ya. Ya, tapi di sana ada tim ahli cagar budaya, TACB ada di sana. Nah, saya belum tahu, Bro. Nah, makanya mungkin kedepannya saya juga akan mencari tahu lah, karena ada beberapa yang kedepannya mungkin akan menjadi objek penelitian yang bisa kita angkat, entah dalam bentuk tesis atau bagaimana nanti kedepannya, atau mungkin pure penelitian murni bekerja sama dengan beberapa perusahaan dengan menggunakan dana CSR, mungkin seperti itu, Prof. Nah, kebetulan kalau saya dalam 5 tahun dalam 5 tahun yang lalu memang banyak kerjasama dengan CSR, tapi untuk pemberdayaan air bersih di desa-desa. Jadi kemungkinan besar juga ada juga yang menawarkan kembali dana CSR, tapi untuk mungkin semacam pembangunan kawasan desa yang di pinggiran sungai, seperti itu. Itu mau dibuat seperti apa yang bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Jadi semacam desa binaan begitu, Prof. Nah, itu juga masih saya rintis dengan teman-teman di Bapeda, Kutai Kartanegara. Itu, Prof, mungkin sesingkat itu. Ya. Pak Marlin kenal nggak pasar Citra Niaga di Samarinda?
Itu tempat belanja, Prof. Citra Niaga, ya. Oh, iya. Pasar Oh, ya. tradisional itu. Ya. Ya, itu kan mendapat penghargaan ini ya, arsitektur Aga Khan Award ya di tingkat internasional ya. Ya, betul, Prof. Ya, dan itu menjadi warisan itu. Itu Ya. menjadi warisan bangunan yang bernuansakan arsitektur lokal Samarinda, Kalimantan. Jadi kalau Citra Niaga itu apakah disebut sebagai bangunan warisan cagar budaya? Menurut saya itu punya nilai warisan cagar budaya karena dia mewakili gaya arsitektur Kalimantan, gitu ya. Tapi dia belum bisa disebut sebagai bangunan pusaka, begitu. Dia belum bisa disebut sebagai bangunan pusaka, tapi dia baru sebatas bangunan konservasi yang memiliki nilai, gitu ya, mewakili budaya masyarakat Kalimantan yang ada di sana. Nah itu bagus itu ya. Jadi kalau tadi Pak Marlin bercerita pernah menangani bangunan cagar budaya, kemudian direnovasi, begitu ya. Lalu kemudian ada material atau ada balok kayu yang diganti karena material tersebut sudah rapuh, mau roboh gitu, itu boleh gitu. Karena itu membahayakan penghuninya gitu. Itu membahayakan penghuninya dan bisa mencelakakan lah pastinya. Sehingga harus diganti. Nah, tapi tetap mestinya itu melibatkan tim ahli cagar budaya, begitu. Harus melibatkan tim ahli cagar budaya, sehingga apa yang diputuskan itu tidak salah, gitu ya. Karena nanti ada hitam di atas putihnya, begitu. Nanti kalau misalnya ada pemeriksaan, kemudian ketika diperiksa itu ada temuan dan temuannya ternyata negatif. Ada ditemukan pelanggaran terhadap aturan. Nah, ini yang harus dijaga begitu. Jangan sampai ada temuan-temuan yang yang justru bisa mengakibatkan pelanggaran begitu ya, pelanggaran terhadap aturan. Terima kasih Pak Marlin sudah berbagi pengalaman yang ada di tempat tinggalnya. Baik, Prof. Yang lain Terima kasih juga ilmunya. masih ada? Ya, sama-sama Saya Pak tambah Marlin. sedikit, Pak Nur. Ya, silakan Pak Adika. Ya, tadi yang diceritakan Pak Marlin itu sepertinya saya sedikit tahu kenapa begitu gitu. Karena memang Balai Cagar Budayanya untuk di Kaltim itu relatif baru aktifnya begitu. Nah, untuk tim ahli cagar budayanya yang ada saat ini baru dari pegawai dari PNS ya, PNS dari eh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemarin dari IAI sempat ada yang diusulkan untuk ikut pelatihan di tim ahli cagar budayanya. Salah satunya saya, cuma masih belum tembus secara anggaran. Makanya Ya, kemudian biasanya begitu. makanya kemudian kalau kita bicara tim ahli cagar budaya di Kaltim itu memang belum terlalu kuat, Pak Nur. Khusus untuk Citra Niaga ini lagi ada kerjaan untuk istilahnya apa ya, revitalisasi lah gitu ya Mas Reza ya. Mungkin Mas Reza yang lebih paham. Yang dikerjakan juga salah satu teman kita di Kaltim. Dan bagusnya sih saya lihat pendekatannya pendekatan berbasis berbasis masyarakat gitu. Jadi pedagang-pedagang sana dikumpulkan dulu untuk menerima masukannya gitu. Untuk kemudian bagaimana pola pengembangan, tetapi juga sekaligus memperhatikan karakter dan desain awal dari kawasan Citra Niaga itu. Begitu sedikit tambahan saya. Itu silakan. Ya, betul. Saya sangat senang ya karena teman-teman banyak sekali pengalaman terlibat di dalam beberapa proyek ya pekerjaan. Inilah yang sangat bagus karena secara praktisi
kompetensi rekan-rekan ini sudah sangat bagus ya. Tinggal bagaimana pengalaman praktek di lapangan itu ditarik ke dalam bidang akademik. Nah, inilah yang menjadi tugas rekan-rekan selama studi S2 arsitektur ini, sehingga nanti itu akan berujung pada penyelesaian tesis gitu ya, baik yang bersifat riset maupun yang bersifat desain. Nah, sampaikan pendekatannya bisa menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Nah, ini yang bagus justru Pak. Jadi mungkin rekan-rekan ingat ya bagaimana penataan Kali Code yang ada di Jogja, ya, yang di Yogyakarta itu, yang ditata sedemikian rupa begitu bagusnya oleh Romo Mangunwijaya, gitu ya, arsitek yang di satu sisi beliau adalah budayawan, beliau juga rohaniawan, gitu ya. Tapi beliau begitu sangat smooth gitu dengan masyarakat bekerja sama bareng-bareng membangun bantaran Kali Code yang sangat terkenal dengan kumuhnya gitu, yang sangat terkenal dengan kriminalnya begitu. Itu kan Kali Code itu tempat yang sangat ya pokoknya identik dengan yang nggak baik lah gitu ya di daerah situ. Nah, tapi ketika arsitektur masuk di situ, kemudian disentuh oleh Romo Mangunwijaya, maka dia menjadi sebuah kawasan yang sangat bagus gitu ya, bahkan mendapat penghargaan beberapa kali gitu. Dan itu menurut saya bagian dari warisan gitu ya, bagian dari warisan budaya itu. Warisan budaya yang dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat tertentu gitu. Jadi yang tadi saya bilang itu kan heritage itu tidak hanya terkait dengan yang tangible, dengan yang bersifat konkret gitu ya, tapi juga dia terkait dengan hal-hal yang bersifat intangible, dengan yang bersifat abstrak. Nah, di Kali Code Yogyakarta itu banyak yang bersifat intangible gitu, banyak yang bersifat abstraknya, di samping yang fisiknya ya di arsitektur. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Adhika itu pendekatan masyarakat ini justru banyak dipakai oleh oleh orang-orang sosial, bahkan orang arsitektur juga pakai itu yang partisipatori itu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah itu berdasarkan berdasarkan kesepakatan bersama begitu. Masyarakat yang bergerak gitu ya, bukan arsiteknya gitu. Jadi Kali Code itu karya masyarakat sebenarnya, bukan karya Romo Mangun. Karena Romo Mangun itu hanya sebatas menyuntik saja gitu ya, memberikan pengarahan, kemudian masyarakat yang bergerak, yang yang mengecat dindingnya, yang melukis dindingnya, kemudian yang membersihkan sungai begitu. Jadi Romo Mangun ini adalah aktornya, konseptornya begitu. Tapi yang gerak di lapangan kan semuanya masyarakat. Jadi masyarakatlah yang diberdayakan sehingga dia akan memiliki rasa empati yang kuat gitu ya, rasa memiliki yang kuat. Ini bagus sekali Pak Adhika ya yang tadi disampaikan itu. Tuh kan sama-sama dari Samarinda ya, sama Pak Marlin ya. Saya Balikpapan, Pak Nur. Oh, Tetanggaan Balikpapan lah. ya. Ya, tetanggaan 2 jam aja. 2 jam ya, jalur darat ya, Pak Adhika ya. Iya, udah ada tol kok. Iya benar, ada tol lebih cepat ya. Oke, rasanya di Balikpapan itu banyak ya ini tradisi-tradisi budaya yang sampai saat ini masih bertahan ya, kearifan lokal ya. Perjuangannya agak sulit ya, karena bangunan-bangunan yang di atas 50 tahun ataupun yang sudah bisa kita golongkan sebagai bangunan cagar budaya itu banyak di wilayah Pertamina. Karena aset Pertamina kan pengusulannya ya harus dengan sepertujuan Pertamina gitu. Jadi apalagi ketika terjadi perluasan kilang saat ini ya banyak juga yang harus diruntuhkan begitu.
Tapi ada satu yang saat ini dijadikan bangunan cagar budaya, apa namanya, Rumah Dahor namanya. Ya. Karena terletak di daerah Dahor, itu bangunannya dari kayu, bangunan panggung, salah satu pemukiman awal untuk pegawai, apa nama dulu PT-nya ya, Betel kalau nggak salah, ketika zaman Belandanya itu. Hmm. Itu Pak Nur. Kalau beririsan dengan Pertamina berarti mestinya di Pertamina itu ada ini ya, ada bagian atau bidang yang mengurusi pembangunan, lalu ada juga ininya ya, apakah itu bagian cagar budaya begitu atau bagian konservasi gitu ya, sehingga kalau ada kepentingan orang luar yang kebetulan bangunannya ada di wilayah kawasan Pertamina, kan kita bisa langsung berdiskusi dengan mereka ya. Sebenarnya ada bagian asetnya. Ini Mas Reza nih yang itu dulu dia. juga banyak berkecimpung di situ. Ayo, Res, cerita Res. Iya, iya. Ada bagian asetnya ya, Pak Dika ya? Ada. Ya. Cuman memang orang luar nggak bisa bebas ya ketika ada apa-apa ke dalam itu. Karena ya itu terkait Betul. dengan aturan ya. Susah Karena juga ya. apalagi sudah bicara tentang program apa, proyek strategis nasional gitu kan. Nah, jadi ini kepentingan nasional yang diutamakan, wah itu biasanya senjatanya Iya, masuknya ke situ. betul. Jadi kalau begitu bangunan-bangunan yang ada di kawasan Pertamina itu sebenarnya milik siapa, Pak? Asetnya Pertamina. Aset Pertamina. Iya, Oh, milik Pertamina. tidak dikembalikan ke pemerintah daerah setempat. Enggak, Pak Nur. Jadi tetap aset Oh. Pertamina karena sampai saat ini masih digunakan sebagai perumahan untuk pegawai Pertamina. Oh. Tapi terawat ya, terawat bagus gitu ya, terawat. Oh, kalau terawat sih terawat dengan baik. Ya. Ya, betul. Kalau kondisinya bagus, terawat dengan baik, terlindungi. Nah, ini yang bagus tuh seperti begini. Gitu. Jangan sampai apa namanya sudah dimiliki gitu ya, tapi nggak mau ngerawat gitu, malah jadi rusak akhirnya. Itu sangat sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan dan prihatin lah, sangat prihatin. Nah, ini apa namanya kondisi yang ada di Balikpapan di sana, kemudian bagaimana masyarakat juga tetap harus menunjukkan kepedulian gitu ya terhadap bangunan-bangunan cagar budaya, karena saya yakin di sana pasti ada rumah-rumah yang usianya itu lebih dari 200 tahun kayaknya itu. Jadi sudah sangat sepuh gitu ya. Sehingga itu perlu untuk dikonservasi dan kalau misalnya itu masih menjadi milik warga, maka warga itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat gitu, supaya mereka mendapatkan bantuan dana gitu ya, supaya ada dana, ada uangnya buat pemeliharaan gitu. Karena yang paling berat itu kan merawatnya gitu. Perawatan ini yang sangat berat gitu. Begitu. Baik rekan-rekan, apakah cukup? Sudah 13.45 menit untuk kuliah kita hari ini. Dengan sangat luar biasa ini tadi diskusi terkait dengan beberapa kasus. Tadi Kang Irfan, lalu kemudian Kang Ade Surya, kemudian Pak Marlin dan Pak Adika ya. Tadi luar biasa. Jadi banyak nanti kasus-kasus lain yang bisa di-share di room, lalu kemudian kita bahas bareng-bareng gitu ya. Kemudian direspon, ditanggapi gitu dengan yang lain. Jadi rasanya kuliah ini kan tidak seperti anak S1 ya. Jadi justru kita yang nanti banyak melakukan diskusi, kemudian komentar-komentar begitu ya. Lalu kemudian kita coba untuk menarik kesimpulan begitu. Jadi untuk hari ini saya pikir sepertinya cukup kuliah kita, dan minggu depan insya Allah apakah kita bisa hari Kamis jam 15
30 Bisa, Prof. atau Bisa. Bisa, Pak Nur. bagaimana? Ya. Ya, Pak Wildan, mangga. Oh, ini sebenarnya mau nanggapin yang tadi, tapi nggak apa-apa, lain kali aja, Pak. Barangkali udah lewat waktunya. Maaf ini tadi belum diturunin. Halo? Oh, kelempar. Ya. Halo Kang Wildan, mangga punten. Oh ya. Kapentalkeun. Oh, enggak Pak. Sebenarnya mungkin singkat aja. Tadi mau dua sih yang menanggapi. Pertama yang Kang Irfan tadi ya. Saya tadi tertarik ya terkait Meriam itu kan ada hubungannya dengan kerajaan Lingga. Jadi saya coba tadi googling sedikit. Ternyata memang belum ada kajian ilmiah ya kenapa si Meriamnya itu seperti itu gitu. Yang ada memang tadi di googling halaman pertamanya itu semuanya terkait dengan cerita rakyat gitu kan. Nah itu mungkin kesempatan gitu kan, mungkin barangkali ada Kang Irfan rekan-rekannya yang bisa menggali ilmiahnya, karena kan kerajaan Lingga ini sebenarnya sudah lama ya pecahan dari, biasanya pecahan Johor ya kalau yang di Kepulauan Riau itu pecahan dari Kesultanan Johor gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dicek apakah itu akibat perang dengan siapa, nah itu kan menarik sebenarnya gitu. Jadi kita tidak berkutat pada dongeng gitu, tapi pada fakta-fakta yang mungkin terjadi. Nah, tapi terkait cerita rakyatnya itu sendiri, sebenarnya itu salah satu keuntungan untuk kita sebagai arsitek itu merancang gitu, karena kadang salah satu penarik wisatawan ataupun untuk yang mau datang gitu ke kawasan yang kita rancang ataupun ke bangunan yang kita rancang itu adanya cerita rakyat, terutama di Indonesia gitu kan. Jadi bahkan saya sering kali gitu kalau misalnya sudah dengan dosen senior gitu kan atau dengan senior-senior yang merancang, kalau misalnya ada masalah kayak ini orang-orang tertarik datang ke sini kira-kira apa ya? Oh ya udah gitu, kita buat aja cerita dongengnya gitu tentang itu gitu. Jadi untuk beberapa tempat bisa jadi atau bahkan ada juga yang si ceritanya itu dibuat-buat gitu untuk membuat orang-orang datang gitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya udah ada potensi gitu ya. Ceritanya udah menyebar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti mau dikembangkan untuk menjadi lebih ramai gitu, itu sebenarnya potensial. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya tadi terkait gedung sate gitu. Cuma kalau gedung sate ini sepertinya bakal panjang ya. Jadi mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada tentang membahas cara-cara mungkin ya untuk melakukan konservasi dan sebagainya. Mungkin nanti bisa diskusi di sana. Tapi mungkin yang perlu yang menggelitik saya itu tentang garis sumbu Pak Nur. Karena kalau garis sumbu ini kan kalau misalnya di Bandung itu ada ada Gunung Tangkuban Perahu ya. Kalau misalnya di Bali itu kan ada Gunung Gede. Nah, cuma yang lucu itu saya lagi terlibat proyek di Jakarta, di kawasannya memang kawasan heritage. Itu dari TACB-nya minta ada sumbu ke gedung Balai Kota. Gedung Museum Fathahillah. Nah, kebetulan memang site yang saya lagi kerjakan itu di Kastil Batavianya di sisi utara, timur laut berarti. Nah, cuma itu memang kadang garis kosmos ini kan aksisnya ini kalau dihubungkan dengan kepercayaan orang Indonesia pada zaman dahulu itu masih relevan gitu kan, karena memang biasanya ada gitu kan yang seperti itu. Tapi kalau Kastil Batavia, kemudian Museum Fathahillah itu kan bikinannya kolonial ya, yang sebenarnya secara lokalitasnya mereka pada saat itu gitu kan, mereka tidak terlalu percaya gitu dengan seperti itu. McLean pun melakukan itu karena beliau merancang kontekstual di Indonesia gitu. Nah ini mungkin saya berbagi aja gitu apa ya, saya memang awam lah gitu di konservasi gitu, levelnya jauh lah gitu di bawah para ahli di TACB gitu. Cuma ya kadang agak geleng-geleng kepala juga gitu. Ini kenapa gitu harus bikin aksis gitu? Aksisnya juga jauh gitu, beda sama kalau misalnya gedung sate dengan museum dengan monumen monumen itu kan dekat lah gitu kan, masih kelihatan, jadi masih relevan kalau dibuat aksis. Itu aja sih mungkin Pak Nur, mungkin di pertemuan berikutnya bisa diskusi lebih lanjut. Iya betul. Ini Kang Wildan memberikan
apa namanya statement yang menarik ya terkait dengan kerja. Karena sebenarnya kosmologi itu kan muncul pada masyarakat tradisional, ya, bukan pada masyarakat modern dia. Jadi kosmologi berupa garis sumbu atau garis aksis itu kan salah satu ciri pada permukiman masyarakat tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita tengok misalnya di Sunda pada Kampung Baduy, maka mereka menata bangunannya itu didasarkan pada garis sumbu, gitu ya, antara selatan mengarah kepada Gunung Kendeng, gitu ya, yang ada di selatan. Karena mereka berkeyakinan bahwa leluhur mereka itu diturunkan ke arah selatan di Gunung Kendeng, begitu. Jadi memang ada sesuatu yang mereka sakralkan, tempat sembahyang mereka ada di arah selatan, sehingga sumbu mereka itu bangunannya mengarah ke selatan, begitu. Nah, berbeda dengan masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya. Justru mereka arah sumbunya itu barat ke timur. Jadi arah hubungan rumah mereka itu mengarah ke barat, ke arah kiblat gitu ya. Yang notabene kita tahu arah kiblat itu berada mengarah kepada Ka'bah gitu yang ada di Mekah sebagai pusat orientasi bagi masyarakat Muslim gitu ya. Sehingga rumah-rumah di Kampung Naga itu semuanya berada pada sumbu barat timur begitu. Dan tentu ini dipengaruhi oleh sistem keyakinan mereka gitu ya. Jadi kalau di Kampung Naga itu karena mereka beragama Islam, sehingga kosmologi mereka itu apa namanya tidak sama dengan yang ada di Kampung Baduy yang agamanya agama Sunda Wiwitan begitu. Nah, dalam konteks tadi yang Kang Wildan ilustrasikan terkait dengan proyek di Jakarta itu, sungguhnya meminta kepada perencana supaya diarahkan kepada Gedung Fathahillah, ya memang dalam tanda petik geli gitu ya, karena yang kita tahu mestinya di situ ada sesuatu yang menjadi titik sakralitas begitu. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sumbu, mungkin ini akan lebih dekat dikaitkannya dengan landmark kali ya, dengan landmark. Jadi tetenger gitu ya, apa namanya, karena barangkali Fathahillah itu sudah menjadi tetenger di sana sehingga bangunan-bangunan yang sekitarnya barangkali akan ada dialog yang baik antara bangunan yang baru dengan bangunan yang lama begitu. Itu bisa saja dilakukan meskipun kita akan lepas gitu ya dari pemahaman kosmologi yang bermakna ritual religius itu gitu ya. Jadi ini dikembalikan lagi kepada bagaimana menangkap, mengkomunikasikan dengan user gitu. Ini menarik sekali ini Kang Wildan, ini sangat bagus. Tinggal bagaimana pendekatan kita sebagai arsitek terhadap user itu tadi ya. Kita bisa melakukan gitu, bisa menanya gitu. Itu dari TACB, Oke, baik, Pak. terima kasih. Jadi nggak bisa ditolak. Rekan-rekan semuanya baik, terima kasih. Sudah memberikan tanggapan, komentar, dan ini akan lebih seru ya kalau nanti semuanya memberikan pendapat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya berharap kuliah kita akan ramai, akan seru dengan banyaknya pendapat, dengan banyaknya komentar yang disampaikan. Jadi kita diskusi karena saya juga sama masih belajar ya. Banyak yang tidak saya tahu sehingga kita berbagi pengalaman sehingga nanti saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Saya banyak belajar juga dari rekan-rekan, pengalaman-pengalaman yang rekan-rekan sampaikan itu sangat berarti buat saya, sangat berarti, sangat penting gitu ya. Kita bisa saling tukar pikiran, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Lalu saya sampaikan terkait dengan kuliah, mudah-mudahan hari Kamis kita sudah bisa kuliah di pertemuan yang ketiga itu untuk hari Kamis pukul 15.30. Apakah rekan-rekan bisa kuliah di hari Kamis? Dan
Atau nanti mau didiskusikan terlebih dahulu? Atau sudah diputuskan, Kang Sidik? Bagaimana, Kang Sidik? Izin Pak, mungkin terkait jadwal kuliah, sebetulnya sudah disepakati ya oleh rekan-rekan semua di hari Kamis mungkin Pak, seperti itu. Sesuai dengan jadwal, kalau misalnya memungkinkan sesuai dengan jadwal di hari Kamis. Mungkin di jam yang itu ya Pak ya, yang 15.30 ya Pak ya. Ya, 15.30 ya. Dari teman-teman, mungkin nanti izin koordinasikan lagi Pak, untuk jamnya. Dipastikan lagi ke rekan-rekan yang lain, takutnya ada yang bentrok itu dengan mata kuliah yang lain. Atau itu sudah didiskusikan ya, Kang Sidik ya? Sebelumnya sudah sih, sudah Pak. Oh, ya. Kalau sudah, kalau begitu saya anggap itu sudah disepakati ya. Iya. Saya anggap sudah disepakati dan insya Allah minggu depan kita hari Kamis kuliah jam 15.30 ya. Jam satunya saya ada ngajar dulu gambar arsitektur. Nanti saya bisa berpindah dulu ke Zoom karena kalau gambar arsitektur kan kuliah jadi mahasiswa mengerjakan tugas di studio sehingga saya bisa menyelang dulu untuk kuliah di konservasi. Gitu ya. Oke, rekan-rekan. Sip ya. Deal ya, deal. Baik, Baik, Pak. Deal, Oke, Pak. Nuhun, ya. Oke, nanti kalau ada apa-apa bisa disampaikan ke ketua kelasnya, ke Kang Sidik yang yang cakep ini. Silakan nanti didiskusikan dan bisa nanti disampaikan ke saya gitu ya. Ada usulan atau ada pendapat apapun. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya sangat senang, luar biasa, meskipun dilanjut setelah sholat Jumat, tapi masih kelihatan antusias. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu untuk semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan, kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nur. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Sami Pak. Sami-sami, Pak. Bubar. Minggu ada tugas nggak ya?